happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apakah kalian semua sehat? Semoga kalian sehat, sukacita, dan tetap bersyukur. Nah, minggu ini siapa yang udah siap sekolah minggu? Mana sukacitanya? Sukacita. Yes. Untuk memulai sekolah minggu kita akan menyanyi Selamat Pagi Bapak. Nah, tadi kita sudah menyanyi Selamat Pagi Bapak. Kita akan nyanyi lagi Dari Terbit Matahari. Dengan semangat ya, semoga kalian tetap semangat dan terus bersukacita di hari Minggu ini. Ayo Bang. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah masih tetap semangat, masih tetap sukacita. Ayo kita gerak. Kita akan nyanyi Matahari Bersinar Terang. Ikut abang kakak ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau
marilah kita mendengarkan dasar titah pertama sampai dengan titah keempat. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingatlah, sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anak-anak laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya, sehingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Nah, sudah semangat? Ayo gerak-gerak, bernyanyi, bersuka cita bersama Tuhan Yesus bersama papanya ya, biar semangat. Nah, kita akan menyanyikan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sudah siap kan? Sudah siap? Bareng mama papanya ya. 1, 2, 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, tadi sudah bernyanyi sungai sukacitamu. Gimana? Sudah bersuka cita adik-adik? Sudah semangat mendengarkan firman Tuhan? Nah, coba tunjukin senyumnya. Senyumnya yang lebar. Yeay! Kita akan nyanyi lagu pujian, judulnya Anak Sekolah Minggu, dengarlah. Pasti tahu kan? Nyanyi ya bareng abang sama kakak. Anak sekolah minggu, dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan, itulah tanda
yang sudah menjadi anak sekolah minggu yang baik? Tunjuk tangannya. Aku kak. Semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu lebih baik di setiap minggunya. Jadi jangan lupa kita harus sering rajin beribadah, rajin berdoa, baca firman Tuhan, rajin mengerjakan tugas. Betul nggak adik-adik? Nah, kita akan bernyanyi Aku gereja, kau pun gereja. Nah, udah siap? Harus dengan penuh sukacita, penuh semangat agar badan kita sehat dan iman kita kuat. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah, gereja itu adalah kita adik-adik. Coba tunjuk dirinya. Kita adalah gereja. Yeay. Siapa yang di sini sudah menjadi anak sekolah minggu yang baik? Semuanya harus menjadi anak sekolah minggu yang baik. Dengan rajin bergereja. Tadi kan kita udah nyanyi tuh. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Terus selanjutnya, aku gereja, kau pun gereja. Kita adalah anak-anak Tuhan adik-adik. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Kita bernyanyi sambil bersukacita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik. Mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hati yang gembira adalah obat. Semoga firman Tuhan menjadi obat kehidupan di diri kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa. Siapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Engkau memberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, sebentar lagi kakak-kakak sekolah minggu akan membawakan firman Tuhan Yesus. Berikanlah Roh Kudus ya Bapa agar mereka bisa menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada kami dan kami bisa melakukan firman-Mu dan menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik ya Bapa. Siapkan hati pikiran kami ya Tuhan Yesus. Kami sudah siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai, ya, halo Dede yang dikasihi Tuhan.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, kita masih bisa bertemu walaupun kita bertemu secara online, tapi kita tetap harus bersyukur karena kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, pada minggu hari ini kita akan membahas tentang berkebaktian bersama, adik-adik. Ya. Nanti dalam konteks pembicaraan kita, Abang akan menjelaskan berkebaktian bersama itu apa aja, ya. Dan ayat hafalannya dari Mazmur 150 ayat 6, ya. Dan firman Tuhan pada minggu hari ini di Mazmur 96 ayat 1 sampai 9. Mazmur 96 ayat 1 sampai 9. Dan Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Oke, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka firman Tuhannya dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 9. Mazmur 96 ayat 1 sampai 9. Dah tertulis di Mazmur 96 ayat 1 sampai 9 dikatakan demikian. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dan dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Nah, kita buka juga di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Dikatakan demikian, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang perjalanan. Perjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang-orang yang mendengar dia sangat heran dan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Adik-adik, abang mau nanya terlebih dahulu,
apa yang ada di benak kalian atau di pikiran kalian ketika kalian tuh mendengar kata kebaktian atau persekutuan? Ayo, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Abang kasih 3 kata. Apa aja yang ada dalam pikiran kalian kalau ketika mendengar atau membaca tentang kebaktian atau persekutuan? Nah, 3 kata yang kalau abang ya, kalau misalnya abang terpikirkan nih, kalau misalnya mendengar dan membaca, apa sih beribadah, apa sih persekutuan? Yang pertama pasti yaitu adalah firman Tuhan. Itu udah pasti. Di dalamnya itu ada firman Tuhan, terus kita bisa berinteraksi yang seperti Tuhan Yesus lakukan, bertanya, mendengar, terus bernyanyi, ya. Terus apa lagi adik-adik? Yaitu doa. Nah, itu sih menurut abang 3 kata yang kalau misalnya kita mendengar atau membaca persekutuan atau beribadah. Nah, tetapi semua persekutuan yang tidak ada di dalamnya yaitu firman Tuhan, kalau tidak ada memuji nama Tuhan, tidak ada doa bersama atau berinteraksi tentang firman Tuhan, itu bukan disebut sebagai persekutuan, adik-adik, tapi malah bisa disebut sebagai perkumpulan, ya. Kalau misalnya dalam persekutuan itu pasti ada namanya firman Tuhan, terus ada juga berinteraksi, ada juga menyanyi dan memuji nama Tuhan, ada juga dalam doanya, ya. Itu kalau misalnya dalam persekutuan tuh pasti ada adik-adik, ada persembahannya, ya. Itu udah pasti adik-adik, itu udah semuanya udah ruang lingkup dalam persekutuan atau beribadah. Nah, sekarang mau nanya lagi nih, kira-kira di mana aja sih kita bisa beribadah, bersekutu? Ayo, kira-kira di mana aja? Ya, pertama kita pasti bisa beribadah di gereja, adik-adik. Nggak mungkin nggak. Kita bisa beribadah di gereja, seperti kayak sebelumnya kan, sebelum ada pandemi kita bisa beribadah di gereja, berkumpul dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu dan sintua dan pendeta, kita bisa bermain, memuji nama Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, ya. Itu salah satu tempat beribadah atau persekutuan yang bisa kita datangin. Terus ada lagi di mana? Yaitu di sekolah. Pasti di sekolah mengajarkan tentang pendidikan agama, pasti. Entah itu ada di negeri atau di swasta, itu semuanya pasti ada, ya. Terus yang ketiga, apalagi yaitu di rumah, ya. Di rumah sama kayak dalam situasi seperti ini. Nah, kita dalam ibadah sekolah minggu kan kita kan ibadah secara online, ya. Kita bisa beribadah secara online. Abang dan kakak guru sekolah minggu pasti menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik, dan adik-adik menyimaknya dalam YouTube, ya. YouTube. Adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan di situ. Nah, di situ juga kita bisa beribadah, adik-adik. Nah, sama kayak orang tua kita, gereja umum kita memberikan fasilitas live streaming untuk beribadah, ya. Orang tua kita bisa beribadah di rumah seperti kita, adik-adik, ya. Terus apalagi adik-adik? Persekutuan dengan dasar Tuhan. Nah, maksudnya itu apa, Bang? Persekutuan dasar Tuhan. Ya sama seperti Abang tuh dulu tuh pas kecil, masih umur 6 tahun kalau nggak salah 6 tahun. Abang tuh dari rumah jalan kaki ke tempat ada persekutuan Kristen, adik-adik, pada saat itu. Dia kayak ada persekutuan Kristen, abang diajak oleh teman abang dan abang ikut, abang jalan kaki itu cukup jauh jalannya, dan abang bisa bersekutu di situ, adik-adik, ya. Atau ada yang mengajak, yuk di sana ada tempat ibadah sekali seminggu atau persekutuan sekali seminggu tentang firman Tuhan, ya. Di situ pasti abang datang pada saat itu. Sekarang sih abang juga mau dan ikut kalau misalnya ada seperti itu.
kebaktian-kebaktian seperti itu. Kalau misalnya ada yang mengajak, atau misalnya abang bisa, sekarang kan media sosial sangat canggih, jadi kita bisa mencari persekutuan-persekutuan yang ada di sekitaran kita. Nah, pemazmur pada Mazmur 96 ayat 1 sampai 9 ini, adik-adik, maksudnya itu pemazmur itu berulang kali menuliskan kayak apa? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, dan ceritakanlah kemuliaannya. Nah, pemazmur ini maksudnya itu mengajak kita nih adik-adik, mengajak kita, yuk kita nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, yuk menyanyilah bagi Tuhan, yuk ceritakanlah kemuliaannya. Ya, pemazmur ini mengajak kita untuk mengajak teman-teman kita atau lingkungan kita, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, ya, habis itu panggilan untuk menyembah Tuhan pada Pemazmur 96 ini ditujukan bagi seluruh suku bangsa, bangsa-bangsa, bahkan seluruh bumi. Di sini pemazmur juga mendeskripsikan bahwa menyembah Tuhan bukan hanya secara individual, tetapi juga secara bersama-sama. Ya, garis bawahi di sini pemazmur juga mendeskripsikan bahwa menyembah Tuhan bukan hanya secara individual, tetapi juga bersama-sama. Ya, nah makanya nggak cuma sendiri nih adik-adik untuk beribadah, ya, tapi berkumpul dan bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan. Nah, kebaktian bersama-sama adalah persekutuan nih. Persekutuan kita yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita sebagai orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen, pasti kalau misalnya kita mempunyai iman yang sangat kuat, kita pasti beribadah adik-adik. Nggak mungkin nggak. Itu adalah kelangsungan hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, ya kan? Kita perlu pemberitaan dan pengajaran dari firman Allah. Kita selalu haus tentang firman Allah. Kita selalu haus untuk pemberitaan, penginjilan, pengajaran dari firman Allah. Suasana ibadah dan pujian, dorongan yang kita dapatkan dari saudara-saudara kita, peluang pelayanan Kristen. Dan kita memerlukan kesempatan untuk mempraktikkan kasih kepada orang-orang Kristen lainnya. Sama halnya dengan kebaktian sekolah minggu. Nah, sekolah minggu atau kebaktian umum yang kita lakukan bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Sama kayak yang tadi abang bilang, kita pada saat sebelum pandemi kita bisa berkumpul, dan orang tua kita bisa berkumpul juga dan mendengarkan firman di gereja. Tapi kalau sekarang ini kita juga masih bisa berkumpul juga walaupun kita secara online, ya. Ya, walaupun itu kita tidak ada pantang untuk menyerah atau iman kita down untuk mendengarkan firman Tuhan, ya adik-adik. Nah, habis itu, ya, walaupun emang dalam situasi pandemi ini, ya, kita tidak bisa memuji nama Tuhan beribadah seperti biasa nih, adik, yang biasanya, ya, tapi kita bisa beribadah dengan secara online, ya. Tapi bukan berarti kita kalau misalnya secara online itu adik-adik, bukan berarti kita tidak beribadah adik-adik, ya. Bukan berarti kita tidak beribadah. Maksudnya kayak online ini nggak usah lah, nggak ada yang lihat ini, kakak-kakak sekolah minggunya juga atau abang-abang sekolah minggunya juga tidak memperhatikan. Nah, jangan salah adik-adik, emang kita benar abang-abang dan kakak sekolah minggu tidak memperhatikan adik-adik beribadah atau tidak. Tetapi ingat, Tuhan selalu melihat adik-adik, apa yang adik-adik lakukan, apa adik-adik yang sedang alamin, ya. Tuhan selalu lihat adik-adik. Nah, makanya beribadah ini tentang bukan kayak bukan manusia ke manusia, bukan. Tetapi beribadah ini manusia dengan Tuhan, ya. Jadi jangan bukan karena kita beribadah secara online kita tidak mau untuk beribadah, ya. Terus beribadah ya adik-adik walaupun dalam situasi pandemi ini, agar berkat Tuhan berlimpah di dalam hidup kita. Nah, dan ingat adik-adik, nih, ingat ya, di Matius 18 ayat 20 berbunyi,
Sebab di mana 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Abang bacain lagi ya. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Walaupun kita bertiga, walaupun kita berdua, walaupun kita sendiri, walaupun kita rame-rame, ya. Kalau misalnya kita berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di situ Tuhan Yesus Kristus ada adik-adik. Makanya ya tadi abang bilang, walaupun kita beribadah, walaupun tidak abang dan kakaknya tidak memperhatikan adik-adik, tapi Tuhan Yesus Kristus memperhatikan adik-adik, ya. Nah, di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan juga, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Nah, di sini di Ibrani 10:25 ini mengatakan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, walaupun kita secara online untuk beribadah, mari kita giat untuk beribadah adik-adik. Kayak abang nih, abang selalu beribadah. Abang bisa ibadah online gereja yang umum, abang juga memperhatikan ibadah online yang sekolah minggu. Nah, di situ abang dua-duanya itu abang memperhatikan ya adik-adik. Karena di Ibrani 10:25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 nih. Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Dikatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Adik-adik, persembahan salah satu bagian dari ibadah. Ya, persembahan salah satu bagian dari ibadah. Kalau tidak ada ibadah atau persekutuan, tidak ada yang di dalamnya itu tidak ada persembahannya ya, pasti ada. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan ibadah, dimanapun kita melakukan persekutuan, pasti ada persembahannya adik-adik. Buat apa persembahan itu? Persembahan itu untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan adik-adik. Ya, karena dibilang berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah Tuhan dan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Ya, makanya nih bagi adik-adik nih, ya, tapi sih abang berharap sih tidak ada sih adik-adik abang yang ada di rumah, adik-adik sekolah minggu kayak Cawang Celitan yang dikasih orang tuanya persembahan, ya, tapi malah dijajanin. Ya, abang sih berharap tidak ada seperti itu. Adik-adik abang, adik-adik sekolah minggu HKI Cawang Celitan pasti memberikan persembahan yang kudus, pasti memberikan persembahan yang ikhlas, kasih persembahan yang dari orang tua. Orang tua sudah memberikan mandat kepada kita harus melaksanakannya adik-adik. Oke? Nah, adik-adik, firman Tuhan juga menghendaki kita untuk kebaktian bersama-sama seperti jemaat mula-mula nih. Ya, tahu jemaat mula-mula? Kita buka di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sudah? Dikatakan demikian, cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu
dan segala kepunyaan mereka ada kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bergembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Sama seperti orang tua kita, sama seperti abang juga, dan juga kakak sekolah minggunya, ketika gereja mengadakan kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga itu apa sih, Bang? Kebaktian rumah tangga itu adalah program gereja yang datang ke rumah jemaat untuk melakukan ibadah itu. Ya, itu adalah kebaktian rumah tangga. Makanya dari situ kan dikatakan benar di ayat 46 di Kisah Para Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bergembira dengan tulus hati. Nah, orang tua kita pasti tahu. Kalian boleh bertanya-tanya kepada orang tua kita. Emang biasanya gereja itu mengadakan kebaktian rumah tangga. Tapi dalam situasi ini sih mungkin di stop dulu agar bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19 karena melakukan protokol kesehatannya juga. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat itu, yang di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 52. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Pas 1 ayat. Yesus pada umur 12 tahun yang di dalam bait Allah. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu datang bersama orang tuanya ke Yerusalem untuk melakukan pada perayaan Hari Raya Paskah. Ya, tetapi yang hebatnya Tuhan Yesus Kristus kita ini, Tuhan Yesus Kristus, orang tuanya sudah pergi, sudah pulang, tetapi Tuhan Yesus Kristus di mana? Di bait Allah. Ya, di bait Allah. Dan apa yang dia lakukan di sana? Dia berkumpul bersama alim ulama. Tuhan Yesus Kristus mendengar alim ulama untuk melakukan khotbah dan bertanya. Itu umur Tuhan Yesus Kristus pada saat itu 12 tahun, adik-adik. Nah, maka dari itu nih, Tuhan Yesus Kristus yang umur 12 tahun aja mau mendengarkan alim-alim ulama, adik-adik, mendengarkan khotbah, mendengarkan firman-firman Allah. Nah, kenapa kita tidak gitu loh, maksud abang? Kenapa kita bermalas-malasan untuk mendengar firman Tuhan? Ya, maka dari itu nih, kita harus mengikuti atau terus mendengarkan firman Tuhan yang ada. Walaupun maupun itu kita umur kayak kelas balita dan kecil aja mau mendengarkan firman Tuhan dan semangat, nah kita nggak boleh dong bermalas-malasan, ya. Oke? Adik-adik juga kalau misalnya dalam situasi nih, kalau misalnya kita melihat benda sesuatu, terus dalam alam, kalau misalnya kita ke puncak nih, wah, melihat pemandangan, wah, indah sekali gitu. Sama, kita harus melakukan kayak gitu, adik-adik. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus bangga, kita harus takjub. Dan apa ya tugas kita? Menceritakan kepada teman-teman kita. Sama yang tadi jemaat mula-mula. Mereka walaupun tadinya dikit, terus bertumbuh, terus diberkati oleh Tuhan, lama-lama mereka akan banyak, adik-adik. Karena apa? Mereka bersatu dalam teguh, bersatu dalam sehati dan sepikir untuk memuliakan nama Tuhan.
Jadi mari kita mengajak teman-teman kita untuk melakukan ibadah persekutuan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama kayak abang waktu pada saat itu. Pada saat itu abang dalam situasi zaman SMA itu sebagai sekretaris Rokris. Ada di SMA itu namanya Rokris, persekutuan orang Kristen gitu. Ya. Abang sebenarnya dalam situasi sekretaris ini bukan untuk mengajak sebenarnya, tapi abang mau mengajak teman-teman abang yang jarang abang perhatikan di kebaktian. Terus abang dekatin, abang tanya kenapa tidak mau beribadah atau tidak mau berkumpul. Ya, alasannya mereka berbeda-beda, namanya juga manusia kan. Nah, tapi dalam situasi abang bisa memberikan masukan, memberikan saran. Nih firman Tuhan seperti ini loh, gini-gini loh. Mereka mau deh, puji Tuhan mereka mau. Akhirnya mereka mau berkumpul dengan abang dan teman-teman abang dalam persekutuan itu. Dan kita bisa memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah, abang lakukan seperti tadi, adik-adik harus mengikutinya. Ya, kita lihat nih, kita ikut dalam ibadah persekutuan nih, maupun itu di sekolah atau dimanapun. Kita lihat, wah si A nggak datang nih, kenapa ya dia? Kita chat kenapa, kita tanya alasannya. Ya udahlah, ayolah kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu yang dimaksud oleh pemazmur adik-adik. Pemazmur untuk mengajak kita untuk memuliakan bersama-sama, memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, oke? Itu yang abang harapkan kepada adik-adik. Ya, mari kita mengajak teman-teman kita untuk berkumpul, atau mengajak orang tua kita untuk berkebaktian bersama-sama, ya, karena bersama-sama itu sangat penting adik-adik, dan sangat bahagia kalau misalnya kita memuliakan nama Tuhan itu bersama-sama. Itu aja sih, karena kan kita dalam situasi dalam umat Kristen, kalau misalnya kita berkumpul bersama-sama tuh, wah pasti bahagia bang. Ya, oke, itu saja dari abang, ya. Abang harap yang tadi abang dengar, tadi abang lupa ngasih tahu, abang harap juga yang kalian mendengar di rumah dipahamin ya. Nah, oke, itu saja dari abang. Sebelum kita menutupi ibadah kita minggu hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Maha Baik, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Kau telah berkati kami semua ya Bapa. Kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun secara online kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kau telah memberkati kami dalam situasi saat ini ya Tuhan. Engkau masih memberkati kami dalam kesehatan dan menjaga kami. Tapi kami memohon ya Tuhan agar Kau terus memberikan kesehatan dan menjaga kami ya Bapa, agar kami selalu sehat selalu. Jauhkan segala penyakit yang ada di luar sana untuk masuk ke dalam tubuh kami. Ya Bapa, kami ingin kembali lagi ya Bapa untuk berkumpul bersama-sama, untuk beribadah bersama-sama di dalam gereja. Tetapi dalam situasi ini kami sangat mengerti. Kami, walaupun kami bisa beribadah secara online, kami bisa berkumpul bersama-sama juga kepada keluarga-keluarga kami, beribadah bersama-sama dengan keluarga kami, dan pasti untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas pada hari ini sampai selama-lamanya Engkau terus berkati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak mau tanya, apa tema minggu ini? Seka. Tema minggu ini adalah berkebaktian bersama. Semoga kalian bersama mama papa masih mengikuti ibadah meski kita masih di tengah pandemi. Semoga kalian tetap saling menjaga mama papa, jaga diri kalian, jangan lupa pakai masker kemanapun kalian berada, dan jaga kebersihan.
Nah, kita akan menyambut firman Tuhan dengan lagu Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Tetap bersukacita, semoga firman Tuhan kali ini bisa menjadi berkat kepada kita semua. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengucap syukur, sudah bernyanyi bersama. Jangan lupa kalian harus melakukan yang terbaik di setiap kehidupan kalian ya. Jangan lupa kalian juga harus bersungguh-sungguh ikut sekolah minggu. Tetap semangat ya adik-adik, jaga kesehatan kalian, kesehatan mama papa kalian, dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Nah, sebentar lagi kita akan berdoa. Lipat tangannya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kesempatan kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajar-ajari kami agar kami selalu menjadi anak-Mu yang selalu bertumbuh setiap harinya ya Bapa. Bapa, jagai kami, lindungi kami dengan darah-Mu ya Bapa. Juga keluarga kami ya Tuhan Yesus, sertai kami di setiap langkah kami ya Bapa. Bapa juga kami berdoa agar kami bisa melakukan yang terbaik di setiap aktivitas hidup kami ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau yang tahu bagaimana kehidupan kami, tilik dan jagai kami di setiap perjalanan hidup kami ya Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lelah dikuatkan Bapa. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu kami orang berdosa ya Bapa. Kami mohon pengampunan dosa ya Bapa. Hanya dengan berkat karunia dan Roh Kudus ya Bapa, kami dilayakkan oleh-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih, kami tiada henti mengucap syukur pada hari ini ya Bapa. Sebentar lagi kami mau selesai ibadah ya Bapa. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan mama papanya. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker kemanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. God bless all. Happy ya ya